Suasana perdana latihan timnas di GBT. Sebagai reporter yang hadir langsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, saya menyaksikan momen bersejarah ketika skuad Garuda memulai latihan perdana pada Selasa, 2 September 2025. Lapangan CGBT yang biasanya lengang mendadak dipadati oleh pemain, staf pelatih, dan sejumlah awak media yang ingin mengabadikan detik-detik awal persiapan menuju FIFA Matchday. Cahaya matahari sore menyinari lapangan hijau, sementara sorak-sorai kecil terdengar dari luar pagar, menandakan antusiasme supporter yang tak sabar menantikan kiprah tim kesayangan mereka. Latihan ini bukan sekedar rutinitas, tetapi simbol awal dari sebuah perjalanan penting, di mana timnas Indonesia akan menguji kekuatan mereka melawan Chinese Taipei pada 5 September dan Lebanon pada 8 September. Dari pinggir lapangan, saya melihat Patrick Kluivert berdiri tegap, mengamati setiap pemain dengan tatapan penuh perhitungan, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada detail yang luput dari perhatiannya. Patrick Kluivert turun tangan. Patrick Kluivert, pelatih yang membawa segudang pengalaman dari Eropa, terlihat begitu bersemangat memimpin skuad Garuda. Dari balik kamera, saya menangkap momen ketika ia meniup peluit keras, menghentikan permainan kecil, lalu memberikan instruksi dengan bahasa tubuh yang tegas namun penuh motivasi. Wajahnya serius, tetapi senyuman tipis sesekali muncul saat melihat para pemain mengikuti arahan dengan cepat. Sebagai jurnalis, saya bisa merasakan aura kepercayaan diri yang coba ia tularkan ke seluruh tim. Baginya, 2 laga uji coba ini bukan sekedar formalitas, melainkan ajang pembuktian pertama di depan publik Indonesia. Ia tahu betul, ekspektasi masyarakat terhadap timnas begitu tinggi, terutama setelah beberapa periode terakhir, Garuda selalu berada dalam sorotan. Disiplin, kerja keras, dan fokus, begitu teriakannya, yang terdengar hingga tribun. Kalimat singkat, namun maknanya dalam, menjadi pesan jelas bahwa Kluivert tidak ingin hanya tampil, tetapi juga menang. Hadirnya Mauro Zylstra. Sorotan media sore itu juga tertuju pada satu sosok yang baru saja bergabung, Mauro Zylstra. Dari sudut tempat saya berdiri, terlihat jelas antusiasme publik saat Mauro untuk pertama kalinya mengenakan jersey latihan merah putih. Langkahnya penuh percaya diri, meski ini adalah debutnya bersama tim nasional. Beberapa kali dalam latihan rondo, Mauro menunjukkan sentuhan kelasnya, membuat bola selalu terarah dengan baik. Tepuk tangan kecil terdengar setiap kali ia berhasil melewati lawan dalam duel singkat. Dari obrolan dengan rekan media, banyak yang menilai Mauro bisa menjadi solusi tumpulnya lini depan Garuda. Kehadirannya seolah menghadirkan energi baru di lapangan. Saya sendiri melihat Mauro bukan hanya seorang pemain, melainkan simbol dari era baru naturalisasi yang sedang dicanangkan PSSI. Sore itu, ia resmi menjadi bagian dari Garuda, dan semua mata seolah sepakat bahwa kehadirannya layak dinantikan di laga FIFA Matchday nanti. Latihan yang disaksikan publik. Meskipun latihan ini digelar secara tertutup, beberapa supporter tetap menyemut di luar pagar GBT. Mereka melambaikan bendera kecil, menyanyikan yel-yel, dan meneriakkan nama pemain idola masing-masing. Dari tempat saya berdiri, suara-suara itu terdengar jelas, dan beberapa pemain bahkan sempat melambaikan tangan sebagai bentuk penghargaan. Kehadiran supporter inilah yang membuat atmosfer latihan terasa seperti pertandingan sesungguhnya. Saya mencatat bahwa antusiasme ini juga mencerminkan rasa lapar publik terhadap prestasi timnas. Setiap pergerakan, setiap tembakan ke gawang, dan setiap interaksi antara pelatih dan pemain mendapat perhatian luar biasa. Latihan perdana ini akhirnya menjadi semacam tontonan publik yang menggugah emosi. Sebuah bukti bahwa sepak bola memang lebih dari sekadar olahraga bagi rakyat Indonesia. Persiapan jelang laga krusial. Kedua laga FIFA Matchday ini memiliki arti penting, bukan hanya untuk ranking FIFA, tetapi juga untuk membangun mental tim di bawah arahan Kluivert. Dari pengamatan saya, sesi latihan lebih banyak menekankan pada penguasaan bola dan koordinasi antar lini. Permainan transisi dari bertahan ke menyerang diuji berulang kali, seakan ingin membentuk pola serangan cepat yang bisa mengagetkan lawan.
Suasana latihan cukup intens, bahkan sesekali Kluivert harus menghentikan permainan untuk mengoreksi posisi pemain. Saya sempat berbincang singkat dengan salah satu staf pelatih yang menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah konsistensi. Kami tidak hanya ingin menang, kami ingin menunjukkan identitas permainan yang jelas, ujarnya. Dari sini terlihat bahwa timnas sedang membangun fondasi taktik jangka panjang, bukan sekadar bermain untuk menang di laga uji coba. Garuda Muda juga jadi sorotan. Selain timnas senior, Garuda Muda yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 juga menjadi perhatian. Saya meliput bahwa pada Rabu, 3 September 2025, mereka akan berhadapan dengan Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Suasana latihan timnas senior seolah terhubung dengan misi Garuda Muda, sama-sama membawa nama bangsa di kancah internasional. Dari obrolan singkat dengan rekan wartawan, banyak yang melihat momen ini sebagai kebangkitan sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Kemenangan di level U23 akan menjadi modal moral bagi skuad senior, dan sebaliknya, penampilan timnas senior bisa menjadi inspirasi bagi para pemain muda. Saya menilai atmosfer sepak bola Indonesia kini sedang berada di puncak gairah dengan berbagai tim yang berlaga di panggung penting hampir bersamaan. Adrian Wibowo jadi perhatian publik. Kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat, tepat di tengah sesi latihan timnas. Klub MLS Los Angeles FC resmi mengumumkan bahwa Adrian Wibowo, pemain keturunan Indonesia, dipanggil untuk memperkuat Garuda pada jeda internasional September ini. Berita itu langsung menjadi topik hangat di kalangan jurnalis yang hadir di GBT. Saya mencatat bagaimana nama Adrian segera diperbincangkan di antara awak media dengan banyak pertanyaan apakah ia benar-benar siap memperkuat timnas. Meski belum berpaspor Indonesia, langkah ini menunjukkan keseriusan federasi dalam mencari talenta diaspora. Adrian, yang baru berusia 19 tahun, sudah menembus tim utama LAFC, sebuah pencapaian yang membuktikan kualitasnya. Dari pengamatan saya, berita ini memberi energi tambahan bagi skuad yang sedang berlatih, seakan mereka mendapat rekan baru yang bisa memperkuat lini serang. Absennya Ole Romeni dan tantangan lain. Namun, tidak semua kabar yang berhembus positif. Absennya Ole Romeni dari 2 laga FIFA Matchday sempat menjadi pembicaraan hangat. Patrick Kluivert terlihat sedikit kecewa ketika ditanya soal ini dalam sesi singkat dengan media. Sebagai reporter, saya bisa merasakan beban yang ada di pundaknya. Romeni adalah salah satu pemain yang diharapkan memberi kontribusi besar, namun kini posisinya harus diisi oleh pemain lain. Kluivert menegaskan bahwa setiap pemain punya kesempatan yang sama untuk membuktikan diri. Ia seakan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Garuda tidak boleh bergantung pada satu nama saja. Bagi saya, ini adalah ujian nyata bagi tim, bagaimana memanfaatkan keterbatasan menjadi peluang untuk lahirnya bintang baru. Antusiasme supporter menjelang laga. Sejak kabar latihan perdana ini tersiar, antusiasme publik semakin meningkat. Dari pantauan saya di Surabaya, penjualan tiket laga melawan Chinese Taipei dan Lebanon melonjak tajam. Beberapa loket bahkan dipadati pembeli sejak pagi hari. Supporter datang dengan atribut lengkap, dari bendera merah putih hingga kaos bertuliskan nama-nama pemain. Dari obrolan singkat dengan seorang pendukung yang datang jauh-jauh dari Malang, ia mengaku tak sabar menyaksikan langsung Mauro Zylstra dan rekan-rekannya beraksi. Kami ingin melihat kemenangan dan atmosfer penuh kebanggaan, ujarnya penuh semangat. Gambaran ini mempertegas bahwa dukungan publik menjadi kekuatan besar yang akan mendorong Garuda terbang lebih tinggi di FIFA Matchday. Harapan di balik latihan perdana. Sebagai reporter, saya menutup catatan ini dengan refleksi sederhana. Latihan perdana di Gelora Bung Tomo adalah lebih dari sekedar persiapan fisik. Ini adalah simbol kebangkitan, sebuah janji bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju arah yang lebih besar. Publik kini menaruh harapan besar, bukan hanya untuk 2 laga FIFA Matchday, tetapi juga untuk perjalanan panjang menuju kejayaan di level Asia maupun dunia. Para pemain, pelatih, dan supporter seolah menyatu dalam satu misi, membawa Garuda terbang tinggi dengan penuh kebanggaan. Dari sisi lapangan hingga tribun, dari pemain naturalisasi hingga talenta diaspora, semuanya bersatu dalam satu cerita. Cerita tentang harapan, perjuangan, dan impian Indonesia yang tak pernah padam di lapangan hijau.